Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bayangkan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiiu la'allakum turhamun. Jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu, kitab Sahih Bukhari untuk malam hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang ilmu ya. Terakhir di bab yang ke-21 di hadis yang ke-81. Sekarang bab yang ke-22 hadis yang ke-82. Bab fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Jadi ilmu itu ada keutamaannya. Ayat itu yarfa'u alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang berilmu itu setingkat lebih tinggi derajatnya walaupun sama-sama beriman. Keutamanya ilmu. Hadis 82, hadatsana Sa'id bin Ufailin qala hadatsani Laitsu qala hadatsani Ukailun an Ibnu Syihabin an Hamzah bin Abdullah bin Umar an Ibnu Umar qala, bahwasanya Ibnu Umar yakni Abdullah yang dia dapatkan dari Abdullah ya, dari Abdullah, kemudian dia mendapatkan hadis ini dari Umar ya, dari anaknya Umar. Qala berkata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, baina, kata beliau, kata Nabi, ketika anak-anak aku ini sedang tidur, utitu aku ini diberi atau didatangkan bikodahin labani, dengan kodah. Kodah itu kan gelas yang agak gede, kemudian ada pegangannya ini ya, ini kodah. Labanin yang berisi susu. Jadi Nabi ini tidur, kemudian ingatnya bermimpi. Dia tidur, didatangkan gelas yang berisi susu. Ya, dia bermimpi. Fasalim itu makan, aku minum. Ya, Nabi minum. Hatta sehingga ini sesungguhnya aku itu la'ar. Aku ini merasakan Arya pakai tadi ini Arya, kesegaran, kepuasan atau kesegaran yang ruju, yang keluar fi adfari, pada kuku-kuku. Jadi kukunya banyak ini, kuku-kuku. Kuku 5 kali ya, kuku-kuku. Jadi kesegaran ini diminum, Rasulullah minum susu ini, kesegaran ini sampai dirasakan ke beliau sampai ke kuku-kukunya ini. Jadi kalau kita ini minum teh hangat atau makan nasi yang panas itu sampai beliau itu keluar dari kulit-kulit ini sampai keluar keringat. Kalau ini Rasulullah ini tidak minum susu saking segernya ini ya, saking apa itu ya,
nikmatnya kesegarannya sampai keluar kuku-kukunya ini merasakan kesegaran. Sumanto itu kemudian aku memberikan fadli akan sisa susu tadi. Jadi aku minum kemudian susu ini masih sisa. Aku berikan Umar bin Al-Khattab kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qalu mereka berkata para sahabat, "Fama awal tahu." Maka apa yang engkau mentakwilkannya? Ya Rasulullah wahai Rasulullah. Mimpi seperti itu, kemudian apa yang engkau mentakwilkan mimpi itu ya Rasulullah? Qala bersabda Nabi atau Nabi menjawab ilmu. Jadi cerita Nabi tidur, kemudian bermimpi diberi oleh seseorang ini gelas berisikan susu, kemudian diminum ya Rasulullah, minum. Nah, ternyata minum ini masya Allah kesegarannya sampai beliau puas ini, sampai puas, seger, sampai kenikmatan kesegarannya ini sampai keluar dari kuku-kukunya. Ya, masya Allah. Kemudian kok masih sisa diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ini kan diceritakan para sahabat mimpinya itu. Terus kemudian para sahabat ini tanya, maka engkau mentakwilkan apa ya Rasulullah tentang mimpi ini? Maksudnya ini ilmu, artinya ilmu. Jadi beri ilmu sampai segitu banyaknya ilmu ini bisa dirasakan oleh Rasulullah sampai masya Allah ke kuku beliau. Terus kemudian setelah itu ilmu ini ditumpahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, ini termasuk pada zaman hidupnya Umar itu, masya Allah, keras satu kekerasannya ini sampai. Jadi istilahnya Rasulullah kan sedang memberikan ilmu kepada jamaah perempuan itu. Perempuan itu kan suaranya meninggi sampai mengumpuli lah bahasa kita, mengumpuli kerasnya atau tingginya suaranya Nabi ini. Umar datang, ini perempuannya langsung mingsrep gitu. Artinya dia berlindung dengan tabir-tabir mereka. Takut pada Rasulullah malah begitu berani, tapi pada Umar sudah takut. Sampai Rasulullah tertawa. Wah ini Umar, jangankan kok jenengan tobu gitu. Lah wong setan itu loh. Ya setan itu Umar ini jalan di satu gang, kok ada setan yang nyingkir. Pedih Umar itu. Oh, masya Allah nggih. Malah kita syaitonu salikon fajjan ila salaka fajjan wairo fajjika. Jadi kalau Umar ketika setan itu jalan satu gang, kamu melewati itu aja, setan cari gang yang lain. Dan memang banyak bukan ide, tapi Umar ini punya perasaan yang tidak enak untuk disampaikan Rasul. Itu turun ayat pernah. Pernah termasuk apa itu kan para sahabat ini kan banyak yang tanya kepada Aisyah soal ilmu. Maka bolehnya seorang perempuan mengajar kepada kalangan laki-laki, boleh saja kalau diperlukan. Nah ternyata Umar tidak, niki garwane Rasul niki Aisyah nih kok. Ini para sahabat ini kok kekendelen lah itu loh. Dilihat itu ya namanya laki-laki sama perempuan. Kayak titik-tikikan mas. Akhirnya tidak enak oleh Umar ini mengusulkan pada Rasul supaya ada hijab. Kemudian turunlah soal hijab ini. Ini Umar ini punya kelebihan tersendiri. Walaupun nanti di bab lain itu memang keutamaan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena menempatkan tempat duduk ketika beliau di sumur itu Umar Abu Bakar dulu, baru Umar, baru Utsman, baru Ali dan yang lainnya. Dan setelah diketahui juga kalau ada berhalangan Nabi itu untuk menggantikan adalah bukan Umar tapi Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi masing-masing sahabat punya kelebihan sendiri. Bab ilmu masya Allah
walaupun kuncinya atau gudangnya ilmu ali, tapi di sisi lain juga Masya Allah ini sahabat-sahabat terkemuka, apalagi ya termasuk sahabat yang dijamin masuk jannah dengan protokol alhamdulillah. Ini keutamaan ilmu. Satu bab satu hadis. Kemudian bab yang ke-23. Babu al-futyah, bab orang yang memberi fatwa. Wa sedangkan dia orang memberi fatwa tadi waqifu al-dabati. Dia berhenti di atas kendaraannya atau tunggangannya wa waliha dan selainnya. Artinya boleh orang memberi fatwa, kemudian dia itu di atas kendaraan, dia berhenti di situ boleh. Atau kalau sekarang mungkin orang memberikan ilmu itu di kursi boleh, di mimbar boleh, di panggung boleh saja. Tidak harus sama duduk sama mustaminya, tidak apa-apa, boleh saja. Artinya seperti ini, para sahabat ini di sebagian itu jalan kaki, kan itu Rasulullah di atas kendaraan boleh. Misalkan ada kursi itu ya, kayak pengajian akbar itu loh, sing nopo balik itu kalau panggung itu boleh saja. Lah ini tidak sama, tidak apa-apa, mau tempat saja kok. Kewajibannya sama kok. Orang yang mendengarkan sama orang bicara itu kewajibannya sama, takwa kepada Allah. Yang tempat itu tidak apa-apa. Sekolah ngambil kursi itu tidak apa-apa. Atau kalau di tempat saya malah bagian guru ini ngambil kursi, santri ini nggak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Bagian bully saja. Kok bid'ah itu gimana? Itu urusan dunia. Atau urusan yang bukan ibadah khusus bukan. 83. Hadatsana Ismail qala hadatsani Malikun an Ibnu Syihabin an Isa ibni Talhata ibni Ubaidillah an Abdillah bin Umar Amr bin As Abdillah ibni Amr bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa, beliau berhenti di atas kendaraan yang dimaksud fi hajatil wada'i di Mina, pada waktu haji wada di Mina sana tempat. Linasi pada orang banyak itu yas'alunahu, mereka pada bertanya kepada Nabi. Jadi Nabi sengaja di haji wada itu di tempat Mina itu memberhentikan kendaraannya, berhenti grab dengan tujuan supaya orang-orang itu bertanya kepada Nabi. Itu sahabat yang begitu, pada kesempatan itu pasti dia tanya soal hal-hal yang akan dilakukan, yang dimaksudkan begitu akan dilakukan oleh dia, tanyakan kepada Nabi, atau sesuatu yang dia lakukan kok tidak tanyakan kepada Nabi. Oh, Nabi sengaja ini kok kayaknya jamaah haji kita ini kayak tidak begitu beres, itu sudah saat berhenti, dia tanya dia. Nabi begitu. Faja'ahu, maka datang kepada Nabi rojulun seseorang. Datang kepada Nabi seseorang. Fakulah, maka berkatalah seseorang tadi, lam ashkur, tidaklah aku menyadari atau aku tidak tahu. Fakhalaftu, maka aku ini mencukur rambut, salah satu rentetan rukun haji nggih. Qabla, sebelum an adbaha, bahwasanya aku ini menyembelih hewan kurban. Ya Rasulullah, saya tadi sudah mencukur rambut saya itu pada saat belum menyembelih kurban hewan saya, ya. Jadi hewan hadiah saya belum saya sembelih tapi sudah cukur. Kan kebalik Pak,
Nanti di bab haji ada ya urutannya ini. Mestinya menyembelih dulu baru mencukur. Kalau bersabda Nabi, idbah wala haroja. Oh sembelihlah, sudah apa-apa, wala haroja dan tidak ada dosa, maksudnya tidak mengapa. Maksudnya Nabi ini melihat ini orang ini sudah dilakukan, wis kasep dilakoni, pripun lah. Sampai melakukan bukan meroh, mestinya lah nggih milih sik nembe syukur. Niki nyukur sik nembe milih pun. Fajal akharu, maka datanglah orang lain, datang lagi kepada Nabi. Fakola, maka berkatalah orang lain tadi, lam ashkur, tidaklah aku menyadari atau aku tidak tahu. Fanahar itu, maka aku itu menyembelih qoblan sebelum an-armiyah. Bahwasanya aku itu melempar jumroh. Jumroh di Aqabah sana. Ini ya Rasulullah, ini saya sudah kadung menyembelih hewan kurban saya, hewan hadiah saya, kemudian saya belum melempar, artinya menyembelih dulu baru melempar saya. Kalau bersama Nabi, ya, irmi wala harojanis pun sampai lempar mawon lah, kita ngopo-ngopo, tidak ada dosa dan tidak ngopo. Karena Nabi dilihat orangnya sudah terlanjur melakukan itu. Kembali ini kosong malah dimudahkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Famasuila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya an syai'in, dari sesuatu qaddima wala ukhira, tidak ditanya dari sesuatu yang didahulukan dan tidaklah yang diakhirkan, illa kecuali qala if'al, ya, Nabi jawab if'al, ya, perbuatlah, wala haroja, tidak ada dosanya, tidak mengapa. Jadi Nabi ini sesuatu yang didahulukan malah diakhirkan, atau yang lebih diakhirkan malah didahulukan kembali. Dalam tata urutan haji ini Rasul jawabnya if'al, perbuatlah, tidak ada dosa kalian, kalian belum tahu. Di bab seperti ini adalah soal berhentinya Nabi itu supaya orang-orang ini bertanya, dan boleh saja. Mungkin Pak Guru itu ya, Bubaran ini saya suruh praktekkan di MI kami. Barangkali anak-anak ini, apalagi di kelas 5, kelas 6 udah mulai bisa mikir sendiri gitu. Dia kalau tanya pada gurunya itu malu pada temennya. Saya suruh berhenti. Ya, dari guru keluar ini, anak-anak sambil jabat tangan ini, keluar ini, di emperan ini, di teras ini, berhentilah. Betul, 1-2 ada yang tanya. Ternyata walaupun tidak semua, 1-2 ada anak yang tanya. Praktekan. Karena komentar begitu. Di kajian-kajian tertentu gitu, dan dia disuruh tanya tidak tanya, tapi begitu di rumah itu WA masuk. Nah, betul. Kalau saya di Ciman itu tutupnya kan habis akad sore, itu kadang malah saya jadikan judul, orang yang tanya itu jadikan judul. Kadang ya tidak bisa jawab, kadang ya dijawab. Tidak semua pertanyaan bisa saya jawab, enggak, terbatas ya. Tak tanyakan dulu, kalau bisa gitu. Oh, tak jadikan judul, berarti pembahasan saya ini. Jadi Nabi juga begitu. Gampangnya barang sesuatu sudah kejadian, lakukan sudah. Artinya sudah lakukan, kok belum dilakukan, enggak, enak, sudah terlanjur gitu. Oh, sampai balai ini enggak begitu. Jadi beginilah seorang pemimpin nih, memudahkan kepada rakyatnya berbuat satu kebaikan, dia terlanjur melakukan salah tapi dia tidak tahu. Oh, namanya belum tahu. Okay. Nah, nanti ada di bab lain Nabi itu akan memberikan, nanti hadis berikutnya ini kalau di bab haji itu baru Rasul ini menceritakan tentang haji ini dulu baru. Tapi yang sudah terlanjur sudah
Ya, harus diulangi lagi, memperberat nanti kan. Apalagi dia juara itu kan banyak. Nanti kalau perlu mengulangi lagi susah. Inilah yang berhubungan dengan bab adalah intinya Nabi itu supaya orang-orang berkat. Nabi itu tahu apa yang dilakukan orang, sebagiannya tidak benar, sebenarnya kebalik dia melakukan itu, ya sudah. Kayak sih dari sahabat cinta nih kan, Umar atau sih apa bahkan dari sing sholat dari masbuk itu sampai teng nawan ini pun aja nih rukuk pun bahkan pada rukuk teng pintu nonton pun takbir njuntul lagi rukuk ngono lah pun manten terus Nabi pun selesai sholatnya harus menjuntul baleni kan terus dimaknani juga toh ojo mbok baleni sholat mungkin termasuk satu rakaat. Yang kedua maknanya ojo mbok baleni sholat ngono neh. Dua-duanya benar kan? Makanya tergantung kita mengikuti siapa teman-teman. Tidak fikih tidak harus orang-orang dulu Pak. Kok fikih harus sama itu juga enggak. Nek aman-aman sih apa? Nggih. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, nggih. Imam lainnya itu beda pendapat, tapi karena orang berilmu diem, tapi orang-orang sekarang karena kekurangan ilmu beda pendapat perang mah. Oh, malah muslimin malah sesat beda. Loh nek orang berilmu beda pendapat wajar ada dalilnya kok. Maka kekacauan daripada umat Islam ini kekurangan ilmu yang ada itu ya begitulah berbeda pendapat. Jangan dikira Umar sama Abu Bakar tidak beda pendapat, kadang-kadang beda pendapat. Tapi kan boten cara mensikapi itu tidak seperti itu. Oke. Dan dulu mudah insyaallah dipahami ya. Bab yang ke-24. Bab man orang yang ajaba menjawab al-fut ya permintaan fatwa bi isyarati dengan isyarat al-yadi tangan waroksi dan kepala. Jadi begini. Jadi bab ini ada orang yang menjawab fatwa, ada orang bertanya atau memberikan fatwa, kemudian dia cuma berisyarat dengan tangan ataupun kepala. Ini kalau kepala matuk-matuk ini, tidak apa-apa, asal paham loh ya, sing tangan itu paham. Niki asal mboten Pak terus, oh berarti itu paham. Nek ngeten lho berarti ra itu, boleh. Atau tangan, berarti akan keluar ngoten lho, akan beriki ngoten. Misalkan begitu. Enten napa? Buara lah ngoten nggih. Itu boleh tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang saya sampaikan bab yang dibuat oleh Imam Bukhari ini adalah merupakan pemahaman fikih beliau. Maksudnya begitu. Dia bikin bab ini pemahaman beliau. Kemudian dia kenapa sebut pemahaman seperti ini? Kilut dalili itu. Ini dalilnya itu Imam Bukhari begitu. 84 Haddatsana Musa ibnu Ismail qala Haddatsana Wahbun qala Haddatsana Ayyubu an Ikrimata an Ibni Abbasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila ditanya fi hajatin pada waktu hajinya. Faqala maka beliau bersabda Fakulah maka berkatalah seseorang yang bertanya tadi, Dabahtu qabla armiyah. Aku itu menyembelih sebelum bahwasanya aku itu melempar. Saya ini sudah menyembelih binatang kurban saya. Nah, salah satu sebelum saya itu melempar jumroh. Fa'auma biyadihi, maka beliau berisyarat dengan tangannya, berisyarat memperbolehkan. Artinya sudah apa-apa, berisyarat dengan tangannya. Misalnya mungkin pun monggo mungkin kata tanya mungkin, tapi dengan isyarat tangan. Kalau hadisnya tadi dijawab, tapi ini dengan isyarat tangan. Kalau bersama Nabi wala hujah,
tidak mengapa, tidak dosa. Betul nopo. Nah, dan justru dengan gerakan-gerakan itu biasanya akan lebih dipahami oleh orang yang bertanya, baik di kajian maupun di sekolah. Biasanya begitu. Kalau ceritanya modelnya teman guru kadang-kadang kurang dipahami. Karena dipahami begitu begini anak-anak lebih memahami. Kalau di sekolah-sekolah itu orientasi itu lebih nonton. Mungkin malah lo ngerti, rencang itu telepon ini ngetan-ngetan ini. Lo sih tidak telepon jadi betul mudah, orang telepon lo. Yo omongan ngetan saking kebiasaan. Lu aku ngono ki ora lah. Padahal telepon sing ditelepon ngadoh ya. Wong telepon ngono iki piye. Tapi mau ngopo? Telepon udah tak ngene-ngene. Padahal sana tidak lihat ini. Ya ora video call ya ora. Itu saking kebiasaannya gitu. Apa? Boleh. Kalau berkata seseorang lagi kepada Nabi, halaktu aku itu telah mencukur qabla an adbaha. Sebelum aku ini menyembelih. Kan balik lagi ini. Kebetulan haji. Fa'umma biyadihi, maka beliau berisyarat dengan tangannya wala hauja, tidak mengapa. Lakukan ini sama, bisa seperti tadi, cuman kalau yang ini Nabi itu pakai isyarat dengan tangannya, kemudian dibarengi dengan sabda beliau wala hauja, tadi tidak. Boleh saja. 85 kata sana Maki bin Ibrahim qala akhbarana Hamdalah bin Abi Sufyan an Salimin qala dari Salim berkata sami itu aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata si Salim, aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan dari Nabi. Qala berkata Abu Hurairah, yubbadul ilmu. Yubbadul bahasa aslinya kan digenggam, artinya diangkat. Ilmu itu dihilangkan. Diangkatlah ilmu itu. Wa yadharul jahlu, kemudian menjadi tampaklah kebodohan. Wal fitanu, dan fitnah. Wayak suruh, dan menjadi banyaklah al-harju. Kila dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal harju, dan apa harju itu? Ya Rasulullah, harju ini apa? Orang Arab, tapi juga kadang-kadang ada bahasa Arab yang sulit dipahami oleh mereka, apalagi kita Jawa. Napa harju ini ya Rasulullah? Pakulan, maka Nabi menjawab, hakada biyadihi. Hakada ini dan begini biyadihi, dengan tangannya. Dia Nabi berusaha. Fakor faham, maka beliau menggerak-gerakkan akan tangannya tadi. Begini dengan tangan itu gerak-gerakkan, begini mungkin. Gerak-gerakkan. Karena seakan-akan yuridu, beliau Nabi itu bermaksud al-qatla, pembunuhan atau peperangan. Iya, harju itu, wah Nabi begini, wah ini peperangan lah itu, bubaran saat ini. Harju ini Nabi begini, ini atau mungkin begini, saling bunuh lah. Ini beliau menggerak-gerakkan tangannya sambil beliau juga mensabdakan. Jadi kalau ilmu ini diangkat, ya sudah. Artinya digenggam oleh Allah Ta'ala, ilmu tidak hilang, tidak pernah hilang, kembali kepada Allah Ta'ala. Ilmu dari Allah kemudian ditarik lagi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama ada kebodohan dan fitnah-fitnah yang ada. Fitnah-fitnah yang ada, kemudian ada harju. Jadi adanya peperangan dan pembunuhan itu dikarenakan ilmu diangkat. Kalau orang-orang yang berilmu tidak terjadi seperti itu.
Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang berilmu itu berbeda, itu sudah wajar, dia akan memahami. Tidak akan terjadi adu mulut yang habis-habisan. Habis-habisan. Saya pernah punya guru ini beradu mulut. Beliau cerita ini dengan Habib Rizik Syihab itu soal tape. Habib Rizik Syihab tape itu haram karena kandung alkohol. Nah, kebetulan salah satu guru saya ini adalah orang ahli farmasi. Jadi mengatakan enggak, tapi enggak. Ya enggak ketemu, tapi baik. Kalau ketemu ya serangkul-rangkulan. Rangkul-rangkulan. Istri beliau seito ya datang, nikah lagi ya datang. Ya serangkul-rangkulan sampai dan saling ziarah, artinya saling berkunjung. Ya, sering ke pondok beliau juga beliau sering ke Petamburan kan, sering. Kadang-kadang acaranya pun tidak setuju sebetulnya di dalam hatinya sebagian muridnya suruh hadir untuk takdim yang beliau. Kadang-kadang kita tidak sampai melanggar dan begitu. Nah itu atau yang lain, orang-orang yang setingkat ulama-ulama besar itu juga seperti termasuk Imam Bukhari sama Imam Tsauri ini kan juga banyak perbedaannya, tapi keduanya kan insya Allah tidak pernah terjadi satu mulut tengkar kulit saja tidak, apalagi sampai tidak, karena orang berilmu kok dia melakukan itu, kok berpendapat itu, berarti yang dipegang ini hadis ini. Dia kok beda dengan saya, berarti yang dipegang hadis yang ini. Sudah selesai. Berbeda dengan orang-orang yang itu tadi. Beda karena aku, sudah. Pernah beda karena aku berarti sudah. Lain ngajinya bukan sama kita. Akhirnya masya Allah. Subhanallah. Kita jangan begitu. Tidak tahulah sama muslim adalah saudara-saudara kita. Kalau bukan masalah yang pokok, kenapa sampai seperti itu? Jadi al-harju. Jadi namanya ilmu digenggamlah, terjadilah huru-hara, jadi peperangan yang ada sampai membunuh, masya Allah. Jadi peperangan begitu, masya Allah. Di situ, bisa baca dan tak nyadari. 86. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Wuhaibun qala haddatsana Hisam an Fatimata an Asma'ah. Jadi Fatimah ini putri beliau, Asma ini saudaranya Aisyah yang lain ibu. Lain ibu sama Aisyah, Asma. Qala berkata si Asma, apa itu aku datang Aisyah kepada Aisyah. Kepada Aisyah si Asma ini datang kepada saudaranya yang lain ibu ini. Dan ini hadis ini dari hadis ini pembicaraan Fatimah yang bersumber dari Asma tadi. Wahya sedangkan Aisyah, kata si Asma, tusolli beliau si Aisyah tadi radhiyallahu anha sedang melakukan sholat. Fakultu maka aku berkata si Asma, masa nasi, apa keadaan manusia ini? Ya ini sholat apa lain? Ini terjadi sholat khusuf, sholat gerhana. Apa ini? Dia datang kepada Aisyah, ternyata Aisyah sedang sholat dengan orang banyak. Bahkan si Asma, ini orang-orang ini keadaan apa ini? Sholat apa ini? Pak asyarat ilas sama, maka si Aisyah berisyarat pada sama. Wah betul loh, gerhana maksudnya. Jadi sholat itu tanya isyarat apa? Loh, iki wong sholat jauh ngomong loh. Loh, iya ada sholat itu wong-wong iki pripun to? Terus Aisyah niki nunjuk ngoten. Ning mboten nemene mriku nunjuk ngoten. Oh, gitu. Gerhana maksudnya sholat gerhana. Sholat gerhana lah ngoten batang. Fa idza nasu qiyamun. Maka ketika itu orang banyak itu sedang berdiri, maksudnya sedang sholat. Jadi sholat jamaah. Fakolat maka berkatalah si Aisyah, Subhanallah,
Jadi termasuk ucapan subhanallah itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Jadi sholat itu kan zikir, termasuk zikir bacaan, tidak apa-apa. Subhanallah. Kultu aku berkata si Asma, ayatul tanda kekuasaan Allah, termasuk gerhana maksudnya. Fa'ala syarat, maka si Aisyah berisyarat birosi dengan kepalanya. Ya itu yang dimaksud naam ya. Nah, ini tadi ditanyaan, oh wong itu sini gerhana. Nah, ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah, terus Aisyah mantuk. Oh gitu. Jadi wong sholat jauh omongan. Asal tidak jawab tidak batal. Nah, teman saya itu malah berpendapat jawab bi Arab batal ora ngomong lah itu loh. Oh lah nek kuwi yo. Saya enggak berani kalau itu. Lah saya enggak ngomong. Nek sakniki nek dirubah kiranya. Ditanya kalau betul iso jawab. Bukan makom saya enggak bisa jawab saya. Itu sudah dilakukan Pak. Saya itu sholat apa namanya? Dia itu orang sakit itu loh, dia sholat di rumah sakit. Kemudian ada WA terus dibalas saya dia. Oh ya. Niku pripun nggih? Wah, kula mboten ngerti. Lho kok enten ngoten? Nggih kula. Lah oh. Ning wis kejadian, wah kula mboten wani jawab. Kula nggih mboten nangket sampean takok sing ora berilmu sana. Alasannya dia, lah kan mboten ngomong. Lah beliau pernah menyampaikan ini. Lah si Aisyah niku lho, salat gerhana dijak omongan karo Asma. Oh, lagi beda meneh. Kok kowe kok sejajar karo Aisyah karo Asma iki piye to? Iku kowe lho, wong loro ora keadaan begitu lho. Fakuntu maka aku sholat, berdiri sholat, si Asma juga ikut sholat, hatta sehingga tahallani serasa atau menyelimuti aku itu serasa al-ghasyu pingsan. Aku ini kayak merasa pingsan saking lama. Habis sholat kan lama itu. Dulu pernah di Al-Fatah itu ya sholat gerhana itu satu rakaat itu beliau membaca 100 ayat dari surat Al-Fatah. Jadi diselesaikan sampai 200. Ayo kasih batal ya. Alasannya dia ini anak-anak pondok. Lah sing wong kampung ya nusul. Wah ini ya tidak melihat kondisi. Nah itu khusus anak-anak mahasiswa ya. Anak-anak pondok itu sudah biasa sholat seperti itu biasa. Lah ini takran wong kampung. Lah kan hadisnya sampai terang. Ini hadisnya sampai ngoten. Ini lah tidak dianjurkan harus sampai terang kan ya? Tidak. Itu pun berseri berarti ini. Ini tentang sholat gerhana ini sampai dugi pingsan ini. Siumannya pekan lagi yang tadi. Ini pingsan. Hampir pingsan Asma ini. Saking pelan. Jadi saya kira saya cuma sekian ada yang sampaikan. Alhamdulillah boleh ada saya alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.